Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Putri Dian Vitasari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, materi kita adalah cobaan hidup. Yang kedua, nanti ada kasih sayang. Yang ketiga, nanti ada bimbingan konseling sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada sabar dalam bimbingan konseling. Dan kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu tentang cobaan hidup. Hidup ini adalah tempat ujian, di mana menjalani hidup tidak mulus karena selalu ada rintangan dan cobaan. Tidak heran jika dalam menjalani hidup ini pasti ada kerikil tajam, ibarat kerikil tajam ya, di tengah jalan yang harus kita lewati, yang kadang membuat kita merasa lemah iman, jadi merasa bahwa ujian ini terlalu berat, merasa kalau Tuhan itu tidak adil. Padahal sejatinya setiap orang atau setiap umat muslim akan mendapatkan masalahnya dan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji Allah dengan rasa takut, terus lapar, kemudian harta benda, dan lain-lainnya. Hal ini terdapat di firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'im minal khayfi wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ketahuilah bahwa tidak ada orang pun yang tidak diuji oleh Allah. Semua pasti akan mengalami ujian dalam hidup. Bahkan yang menariknya, semakin kuat keimanan kita, akan semakin kuat ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang hamba, kita hanya bisa berikhtiar, kita bisa sabar dalam menjalani cobaan hidup yang Allah berikan, karena kita tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah mana masalah yang akan kita hadapi ataupun cobaan yang akan kita hadapi. Kita tidak bisa memilih dan memilahnya. Semua itu hanya Tuhan yang bisa memberikan cobaan hidup yang mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Apapun masalah yang datang, pergantiannya pun harus kita syukuri. Masya Allah, karena kadang di balik cobaan yang Allah berikan ada banyak hal dalam hidup kita. Bagaimana respon kita tatkala mendapatkan ujian? Sabarkah kita atau malah justru banyak mengeluh? Ketahuilah bahwasanya ujian yang Allah berikan membuat kita lebih kuat. Jadi Allah menguji kita, menguji keimanan kita agar kita menjadi lebih kuat dan bersabar. Maka dari itu, apapun masalah atau ujiannya yang saat ini dihadapi, haruslah bersabar atasnya, karena Allah pasti akan memberikan sesuatu yang baik di balik ujian tersebut. Kita mendoakan ini, jika ini tidak terjadi, maka Allah sudah menyiapkan hal yang lebih baik dari apa yang kita doakan tersebut. Jadi kalau Allah tidak menjawab doa kalian, kalian harus tetap optimis dan berpikir karena Allah sudah menyiapkan hal yang lebih dari apa yang kalian inginkan. Dan lanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang kasih sayang. Dan untuk yang tadi cobaan hidup, semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Dan lanjut ya, kasih sayang.
semua pasti mempunyai rasa kasih sayang kan. Kasih sayang ini dalam Islam adalah konsep yang sangat penting dan luas, yang mencakup semua aspek kehidupan. Secara umum, Islam mengajarkan bahwa kasih sayang dan cinta merupakan salah satu aspek yang penting dalam hubungan, baik itu hubungan keluarga, pertemanan, bahkan percintaan, bahkan juga dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam Islam, Allah SWT dikenal sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, Allah SWT juga menekankan pentingnya kasih sayang dalam hubungan suami istri, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram hatimu, dan dijadikannya di antaramu kasih sayang dan belah kasihan. Jadi itu dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan Islam mengajarkan pentingnya kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, termasuk terhadap hewan dan lingkungan. Pastinya kalian merasa mencintai atau mengasihi makhluk hidup. Contohnya yang suka hewan pasti akan menyayangi hewan tersebut kan. Hewan contohnya kucing, yang suka kucing jelas nanti merasa menyayanginya. Islam memandang bahwa semua ciptaan Allah SWT memiliki hak-hak yang harus dihormati, dan manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga dan merawat alam semesta dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan demikian, kasih sayang dalam Islam bukan hanya sekedar perasaan atau emosi, tetapi juga membutuhkan tindakan nyata dan tanggung jawab yang dilakukan dengan hati dan niat yang ikhlas. Jadi kasih sayang juga harus ditunjukkan. Jadi kayak kalian menunjukkan rasa kasih sayang kalian ke ibu kalian atau orang tua kalian, adik maupun kakak saudara kalian. Jadi setiap kasih sayang itu ada di setiap hubungan, baik keluarga, pertemanan, bahkan suami istri juga. Jadi setiap hubungan memiliki kasih sayang. Nah, ini dia beberapa contoh menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap keluarga, terus guru, terus teman, sahabat, atau saudara-saudara kita. Jadi ini contohnya, lihat, simak foto-foto berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bimbingan konseling sosial kemasyarakatan. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, bimbingan konseling sosial itu apa. Jadi, bimbingan konseling sosial adalah bagian dari bimbingan dan konseling yang diaplikasikan lebih umum, yaitu masyarakat atau sosial. Yang sering kalian dengar adalah bimbingan konseling atau BK, ini ada di sekolah. Jadi ini kalau bimbingan konseling sosial ini lebih umum, jadi ke masyarakat atau ke sosial. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam bidang harapan yang lebih luas lagi, sebagaimana telah diuraikan tentang pengertian bimbingan dan juga pengertian tentang konseling. Maka perlu ditegaskan pengertian tentang bimbingan dan konseling sosial. Ayo apa? Jadi pengertian bimbingan konseling dan sosial ini adalah sebagai upaya atau proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik
sejahtera baik individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi ketentraman, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman baik lahir maupun batin. Bahkan membantu individu mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jadi tidak hanya itu aja, BK sosial ini juga membantu berinteraksi antara seseorang dengan lingkungan atau sosial. Terus dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang konseling sosial kemasyarakatan, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhayyakum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Itu tadi contoh dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang sosial kemasyarakatan, BK tentang sosial kemasyarakatan. Terus juga ditafsir oleh Al-Misbah. Menurut Profesor Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara, sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus mendamaikan ketika saudara-saudara kita yang sedang memiliki masalah. Kita harus mendamaikanlah dan membantu mereka agar menyelesaikan masalahnya. Allah sangat suka itu. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit materi tentang bimbingan konseling sosial kemasyarakatan. Semoga kalian memahami ya dan paham tentang penjelasan yang saya berikan. Terus selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang sabar. Sabar merupakan fondasi bangunan kemuliaan akhlak. Jadi setiap bangunan pasti akan memiliki fondasi, tapi akhlak seseorang juga memiliki fondasi, yaitu kesabaran seseorang. Terletak di kesabaran tadi. Kesabaran akan melahirkan ketahanan, menahan amarah, tidak menyakiti, dan kelemah lembutan, tidak tergesa-gesa, dan tidak suka bersikap kasar. Jadi banyak sekali hal atau perbuatan yang positif yang dilahirkan oleh kesabaran tadi. Dan indikator kepribadian yang harus menjadi perhatian konselor adalah sabar dalam menghadapi atau melayani siswa atau konselingnya. Jadi indikator yang perlu diperhatikan seorang konselor itu tidak hanya berpusat pada masalah konselingnya, melainkan harus memperhatikan kesabaran seseorang konselor. Bukan berarti ya, yang dimaksud sabar ini bukan berarti menyerah, namun tegas dan tegar dalam menghadapi masalah yang dicurhati oleh klien kita. Sabar adalah sifat terpuji yang tidak terbalas. Melalui kesabaran, konselor dalam proses konselingnya dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya. Proses secara alami, jadi mengembangkan dirinya itu secara alami atau
itu ya, tidak memasukkan gagasan-gagasan pribadi, perasaan atau nilai-nilai secara prematur. Jadi secara alami, spontan dianya. Konselor dalam melakukan bimbingan konseling harus sabar ya, karena sabar itu menjadi asas bimbingan konseling. Karena karakter siswa sebagai makhluk berbudaya dan heterogen akan melahirkan perilaku atau akhlak yang berbeda-beda. Karena setiap siswa atau konselor akan mempunyai akhlak yang berbeda-beda dan mempunyai masalah yang berbeda juga, dan kemudian mempunyai latar belakang juga yang berbeda. Konselor yang sabar akan terlihat dari kesabarannya melayani siswa atau konselingnya. Jadi seorang konselor itu dilihat karakternya itu melalui yaitu tadi kesabarannya dalam melayani atau memberikan konseling kepada kliennya atau siswanya. Terus gimana sih caranya kita sabar dalam menghadapi klien atau siswa yang kita konselingi? Jadi aku mempunyai beberapa tips ya. Saya mempunyai beberapa tips untuk meningkatkan kesabaran seorang konselor atau kesabaran kita sendiri. Jadi yang pertama itu kalian melakukan kenali esensi dari sabar. Kenali dulu esensinya dari sabar tersebut. Kalau sudah, yang kedua, jadikan sabar sebagai kebiasaan. Jadi, lakukan setiap menjumpai masalah harus sabar. Maka itu, jadikanlah kesabaran ini menjadi kebiasaan. Seperti tidur kan menjadi kebiasaan kita kalau malam. Jadi sabar itu harus juga seperti itu. Kita harus menjadikannya kebiasaan kita. Terus yang ketiga, konselor belajar mengatur emosi, atau seseorang harus belajar mengatur emosi. Kenapa? Karena supaya dikit-dikit tidak emosi. Kalau melihat kliennya cemberut, terus bawaannya kita menjadi emosi, kan ya tidak baik, berarti kita kurang sabar. Jadi harus, yang paling penting adalah belajar mengatur emosi kita. Apalagi kita seorang konselor harus bisa mengendalikan emosi kita. Walaupun kita ada masalah, kita harus menyembunyikannya dan harus tetap senyum dan ceria. Terus yang lanjut ya, yang keempat, meluaskan sudut pandang dan pikiran. Jadi pikiran kita tidak hanya dalam satu sudut pandang, harus berbagai sudut pandang juga memahami. Jadi memahami berbagai sudut pandang seseorang, karena setiap orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda kan ya. Jadi tidak semua orang itu sama sudut pandangnya, hanya itu, tidak. Tapi kita harus meluaskan sudut pandang kita agar konseling juga merasa nyaman ketika curhat ke kita. Dan yang kelima, menikmati perjalanan hidup. Kita setiap hidup yang kita jalani harus kita nikmati. Setiap prosesnya, setiap perjuangan kita harus kita nikmati. Walaupun yang seperti yang tadi pertama kali saya bicarakan tentang cobaan hidup, setiap orang berbeda-beda, tapi kita harus menikmati setiap prosesnya atau perjalanan hidup kita. Dan yang keenam, belajar ikhlas. Walaupun ikhlas itu tidak mudah ya, tapi kita harus belajar ikhlas, menerima, lapang dada, itu yang paling penting. Terus yang ketujuh, meluangkan waktu sejenak. Jadi luangkanlah waktu kalian di sela-sela kesibukan kalian untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa melakukan hobi kalian, terus kesukaan kalian, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membuat kalian bahagia dan senang. Lakukanlah itu. Meskipun kalian
tidak bisa terus-terusan melakukannya, tetapi sedikitlah sisakan waktu kalian untuk meluangkan waktu sejenak. Jadi tidak terlalu memikirkan masalah kalian. Terus yang terakhir, melatih diri untuk sabar. Kita latih diri kita sendiri ya untuk sabar. Setiap masalah kita harus sabar. Terus habis itu ketika menyelesaikan masalah klien atau konseling, kita harus juga sabar. Karena kalau kita emosi, klien juga ikut emosi atau emosional juga. Kalau kita terlalu, ketika klien bercerita kita sambil menangis, kita terbawa emosi dengan kita ikut menangis, maka konseling itu pasti akan terlalu emosional juga. Jadi kita harus menengahi itu. Terus konselor yang sabar memiliki kualitas sebagai berikut. Jadi kualitas konselor yang sabar itu sebagai berikut ya. Yang pertama, memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Yang kedua, mampu berdampingan dengan klien dan membiarkannya untuk mengikuti arahnya sendiri. Jadi kita membiarkan klien kita untuk mengikuti arahnya sendiri gitu. Jadi membiarkan klien untuk menemukan jalannya sendiri, tapi kita tetap mendampinginya walaupun kita tahu jalan yang lebih singkat dari menyelesaikan masalah tersebut, tapi kita harus membiarkan konseling kita yang mengikuti arahnya sendiri. Jadi kemana menentukan arahnya sendiri. Dan yang ketiga, tidak takut akan pemborosan waktu dalam minatnya terhadap pertambahan klien. Jadi tidak takut akan pemborosan waktu. Terus kan klien cerita, curhat, dan curhatannya itu panjang banget, dan kalian yang konselor ini merasa kayak pemborosan waktu. Jadi tidak boleh. Jadi ketika klien cerita atau curhat, kita harus tidak takut pemborosan waktu. Jadi kita harus meluangkan waktu kita untuk klien kita. Dan yang terakhir adalah dapat mempertahankan tilikan dan pertanyaan yang akan disampaikan dalam sesi dan digunakan di kemudian. Yaitu tadi yang bisa saya sampaikan tentang yang pertama tadi apa? Cobaan hidup. Dan yang kedua tentang asas kasih sayang. Yang ketiga tentang bimbingan konseling sosial. Dan yang terakhir tadi barusan kita membahas tentang sabar dalam konselor. Jadi mungkin itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan. Dan sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk kalian. Dan semoga kalian mendapatkan pelajaran yang baik dari materi-materi yang saya berikan, yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.